Ini loh Mbak, plat nomornya ini loh, makanya. Loh ini Ren. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan aksi sejumlah debt collector merebut paksa mobil rental di kawasan Tol Kalikawe, Semarang. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, para debt collector tampak beradu argumen dengan pengemudi di dalam mobil. Salah satu korban bahkan mengalami luka lecet di tangan akibat aksi perebutan kunci yang dilakukan secara paksa. Kemudian polisi berhasil menangkap 6 pelaku di kawasan Karangtempel, Semarang pada Selasa 24 Februari. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, Rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Anggra. Jadi peristiwa tersebut ini semula terjadi pada 7 Februari lalu ya, siang di pintu tol Kalikawe Kota Semarang. Ini korban ini berinisial AD, usianya 26, warga Jepara, sedang menyewa mobil Avanza hitam ya bersama keluarga, 4 rekan perempuannya maksud kami. Jadi isi mobil ini perempuan semua. Ini akan berwisata ke Umbul Sidomukti yang berada di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Nah, saat perjalanan keluar dari pintu tol, mereka tiba-tiba dipepet oleh 2 kendaraan ya. Itu 2 kendaraan itu ditumpangi 6 orang. Mereka mengaku sebagai debt collector. Mereka menghentikan kendaraan para perempuan itu secara paksa. Kemudian sempat meminta mobil itu untuk diserahkan, bahkan ingin mengecek begitu ya. Jadi para pria itu hendak mengecek juga di kap mesin untuk mendapatkan nomor rangka dan mesin. Kemudian korban ini sempat hanya membuka sedikit kaca untuk berbicara, tapi salah satu pelaku ini langsung memasukkan tangan dan berusaha mengambil kunci. Ya, sempat terjadi tarik-menarik kunci antara korban ya dengan pelaku, dan korban ini sempat mengalami luka lecet di tangan. Sementara seluruh penumpang ini dikabarkan sampai saat ini masih mengalami trauma. Untuk kronologinya seperti itu ya. Baik, rekan Reza, bisa dilaporkan apa dasar hukum yang digunakan para debt collector saat melakukan penarikan kendaraan tersebut? Ya, para pelaku ini sebenarnya sudah membawa, mereka ini mengaku, selain mengaku debt collector, mereka juga membawa dasar ya. Mereka membawa surat kuasa dari sebuah perusahaan pembiayaan atau perusahaan finance untuk melakukan penagihan ini. Namun dari hasil pemeriksaan ya, info terkini, surat tersebut hanya berisi berupa perintah penagihan, bukan perintah penarikan kendaraan. Jadi penarikan kendaraan itu harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU nomor 18 maksud kami 17 tahun 2019 yang diperkuat dengan putusan nomor 2 PUU tahun 2021. Penarikan itu sebenarnya bisa sah ya jika ada surat peringatan, kemudian memiliki surat jaminan fidusia, kemudian ada putusan pengadilan jika debitur menolak, kemudian debt collector bersertifikat SPPU, kemudian berita acara juga ada serah terima tanpa paksaan ya. Jadi penarikan itu bisa dilakukan dengan cara-cara tersebut, tapi jika tidak ada, terlebih lagi surat kuasa yang ditujukan juga bukan berupa penarikan, ini sudah menyalahi aturan. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, pelaku dikabarkan salah target sasaran saat menarik paksa mobil. Seperti apa informasinya? Ya rekan Anggra, dari informasi terbaru yang kami ketahui, ternyata para debt collector ini salah sasaran begitu ya. Jadi kendaraan yang dipepet ini ternyata ini statusnya memang masih kredit, tapi angsurannya lancar. Dan mobil tersebut hanya memiliki kemiripan dengan kendaraan yang tercantum dalam surat kuasa pelaku yang dibawa oleh para debt collector. Jadi itu murni kesalahan identifikasi target, tidak ada tunggakan atau prestasi atas kendaraan yang digunakan oleh para korban, pemilik kendaraan maupun penyewa. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, bisa dilaporkan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya, tim Jatan Ras Polda Jateng, Polda Jawa Tengah maksud kami bergerak dan menangkap 6 pelaku ini ya. Inisialnya ini
FR, YP, A, IW, MAH, dan HO. Ini pada Selasa kemarin lusa ya 24 Februari 2006. Sebenarnya tidak ada laporan perlawanan ya saat proses penangkapan tersebut. Para pelaku ini langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi dalam video yang beredar ini polisi memang sempat menarik tangan begitu para debt collector tersebut dibawa keluar hingga akhirnya dimasukkan ke mobil dan diamankan. Jadi tidak ada perlawanan begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, kemudian apa sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada 6 pelaku atas dugaan perampasan dan tindakan kekerasan tersebut? Ya, setelah pelaku ditangkap ya, setelah para pelaku ini jadi tersangka, ke-6 tersangka ini dijerat dengan pasal 448 KUHP atau pasal 262 KUHP dan atau pasal 466 KUHP. Ini pasalnya ini tentang tindak pidana pengancaman dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jadi pihak kepolisian dalam hal ini di Reskrim Polda Jateng ya, di Reskrim Polda Jateng menegaskan bahwa dalam kondisi apapun ini sebenarnya tidak dibenarkan untuk adanya penarikan kendaraan secara paksa ya, atau apalagi adanya kekerasan, intimidasi ataupun perampasan ada di jalan. Itu merupakan perbuatan pidana. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal serupa, tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal meminta kendaraannya, bisa langsung lapor ke pihak polisi atau menghubungi 110. Begitu. Terima kasih yang bisa dilaporkan. Baik, Demikian. rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ini loh plat nomornya ini loh, makanya. Loh ini rental loh. Iya memang mobil yang rental ini masalah. Apa nama? Selamat datang. Nanti aja, nggak usah PHP-an. Bahwa pada hari Sabtu 7 Februari 2026 korban saudara Armin Nadir domisilinya di Jepara menyewa Avanza warna hitam yang akan digunakan untuk pergi ke Umbul Sidowuti Ungaran. Sekira pukul 12.30 korban bersama dengan 4 orang teman perempuannya berangkat menuju ke Semarang. Pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh sebagai Anita Dewi ini hendak masuk pintu memang yang salah mobil, salah sasaran. Nah kemudian dari 6 pelaku tersebut yang berprofesi sebagai debt collector, hanya 2 yang mempunyai sertifikat profesi perbagian Indonesia SPPI. Kemudian para pelaku melakukan eksekusi kendaraan secara paksa dengan menggunakan kekerasan tersebut karena adanya surat kuasa dan leasing yang ditujukan oleh sebuah perusahaan penagihan bernama PT KPS yang menjadi nama para pelaku tersebut. Bahwa kendaraan sasaran pemeriksaan sementara korban menyewa kendaraan dari saudara Ismail di mana kendaraan masih dalam angsuran sebesar 5,3. Jadi korbannya yang tadi saudari Arinta Diana 23 tahun, saksinya ada 5. Kemudian pelaku yang kita amankan sebanyak 6 tersangka 262, 448 dan 466. Ancaman 5 tahun penjara. Nah, terhadap
kepolisian harus menindak tegas. Jadi equality pivot loh. Ketegasan polisi diperlukan untuk apa? Mungkin efek jerah agar kenyamanan, keamanan di wilayah kita bisa terjamin, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menanggapi video viral aksi debt collector yang menyita secara paksa mobil milik warga Jepara di Tol Kalikawe, Semarang. Menurut Lutfi, tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Ahmad Lutfi melalui unggahan Instagram pribadinya pada Kamis 26 Februari 2026. Menurutnya, tidak ada ruang bagi praktik premanisme berkedok penagihan utang di wilayah Jawa Tengah. Mantan Kapolda Jateng itu menegaskan bahwa wilayah Jawa Tengah harus tetap aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ia pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas demi menjamin keamanan dan kepastian hukum. Pasalnya, penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci menghadirkan efek jerah sekaligus menjaga iklim kondusif di daerah tersebut. Praktik intimidasi atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan hutang tidak boleh dibiarkan berkembang. Pemerintah daerah pun mendorong langkah tegas aparat penegak hukum dalam menindak segala bentuk premanisme. Selain itu, Gubernur Jateng mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan lembaga pembiayaan atau leasing. Warga diimbau tetap memenuhi kewajiban finansialnya serta membuka ruang dialog apabila menghadapi kesulitan pembayaran. Ia juga menyarankan agar masyarakat melapor kepada pihak berwajib jika terjadi persoalan agar tidak menimbulkan friksi. Di sisi lain, Lutfi mengingatkan potensi peningkatan kriminalitas selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran. Maka dari itu, Lutfi meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Jawa Tengah, memperkuat pengawasan serta menjaga marwah sebagai institusi penegak hukum. di sini kan kemarin sudah ada kejadian di wilayah Semarang. Jadi saya harapkan jadi kepolisian harus menindak tegas. Jadi equality pivot loh. Ketegasan polisi diperlukan untuk apa? Mungkin efek jerah agar kenyamanan, keamanan di wilayah kita bisa terjamin, termasuk DC-DC yang kemarin itu. Jawa Tengah harus diciptakan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat kita, sehingga kita hidup tenang dan nyaman. Apalagi di saat bulan Ramadan, kebutuhan masyarakat meningkat, maka secara tidak langsung kriminalitas juga akan meningkat. Maka saya harapkan kepolisian, khususnya Polda Jawa Tengah dan kepolisian yang lain, harus menciptakan marwah sebagai penegak hukum dalam rangka memberantas kriminalitas di wilayah kita.